Samsung, Oppo, dan Vivo. Ya, mereka semua memiliki sebuah kesamaan, yaitu mereka sama-sama membuat smartphone, tapi mereka juga membuat folding phone dan flipping phone. Dan semenjak folding phone pertama keluar pada tahun 2019, nah, teknologi sudah berkembang begitu cepat. Dan Xiaomi barusan saja merilis Mi Mix Fold 3. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang membuat HP ini menjadi folding phone terbaik. Tapi setelah saya melihat handphone ini, saya mulai berpikir ulang. Coba dengarkan ini. 8-inch layar OLED dengan LTPO dan 120Hz 2600 nits kecerahan. Gorilla Glass Victus 2, aluminium frame, Snapdragon 8 Gen 2, kapasitas sampai 1TB, 16GB RAM, UFS 4.0, 50 megapiksel quad kamera setup, 8K, Dolby Vision HDR, Harman Kardon stereo speaker, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 4800 mAh battery, 67 watt wire charging, dan 50 watt wireless charging. Dan yang kerennya, semua ini bisa didapatkan dengan harga 8.999 yen atau sekitar 17,9 juta. Tapi kita juga harus ingat kalau misalnya masuk ke Indonesia, tentu akan ada penambahan biaya karena ada tax dan juga berbagai macam biaya lainnya. Mari kita bicara soal layar. Ini adalah layar yang paling terang yang saya pernah lihat di smartphone, yaitu 2600 nits, dan Apple pun masih kalah jauh. Tapi layar yang cerah ini hanya untuk layar depan saja. Bagian dalamnya hanya mencapai 1300 nits. Ini cukup terang, tapi saat berada di matahari, kamu akan merasakannya. Dan aspek rasio dari layar ini adalah 1:1. Jadi kalau mau memakai dua aplikasi akan terasa lebih enak, karena aspek rasionya sama seperti handphone biasa saat dibagi menjadi dua. Dan layar depan juga memiliki aspek rasio 21:9. Jadi saat mengetik atau melakukan aktivitas lainnya di handphone ini terasa natural, karena sangat mirip dengan handphone biasa. Dan baterai juga lebih besar jika dibandingkan dengan versi tahun lalu yang hanya 4500 mAh. Dan dengan Snapdragon 8 Gen 2 dan optimasi software yang terbaru dari Xiaomi, kamu bisa menggunakan HP ini sampai seharian. Dan kapasitasnya sampai 1TB yang digabung dengan UFS 4.0 yang membuat pemindahan file dan pembacaan file sampai 2 kali lebih cepat dari generasi yang lalu. Dan meskipun HP ini memiliki dual stereo speaker dan Dolby Atmos, suaranya mungkin tidak akan lebih keras jika dibandingkan dengan punya Samsung. Karena mereka membuat HP ini lebih tipis, dari 5,4 mili menjadi 5,26. Dan karena lebih sedikit ruangannya, jadi lebih kecil suaranya. Tapi bagusnya HP ini, ngecharge-nya sangat cepat. Hanya 40 menit saja dari 0 sampai 100. Jika dibandingkan dengan Apple yang ngecharge-nya 2 jam, itu sampai 3 kali lebih lama. Untuk kamera juga semakin lebih bagus, karena kolaborasi dengan Leica. Di HP ini ada 4 kamera, yaitu yang pertama, kamera utama dengan 50 megapiksel, lalu ada 12 megapiksel ultra wide, dan 10 megapiksel untuk masing-masing telefoto yang memiliki magnifikasi 3,2 dan 5 kali. Untuk selfie, kamera memiliki 20 megapiksel untuk di bagian luar dan bagian dalam. Kalau kita lihat secara general, gambarnya bagus dan tajam, dan ada sedikit saturasi yang membuat gambarnya menjadi lebih enak dilihat. Dan saat pindah ke ultrawide, akan ada sedikit perbedaan warna, tapi masih kelihatan sangat bagus. Dan untuk teleskopnya dan periskopnya sama-sama tajam, tapi agak sedikit lebih pudar warnanya. Dan untuk malam hari, foto masih kelihatan sangat jelas. Dan mereka tidak berusaha untuk membuat terlalu terang. Dan tulisan di lampu masih kelihatan sangat jelas. Untuk foto, aku bilang HP ini tidak kalah jauh dari flagship lainnya. Tapi soal video agak berbeda. Di kamera utama videonya lumayan,
8K-nya detail, dan 4K-nya juga stabil. Tapi kamu seringkali akan mendapatkan video yang overexpose. Jadi kadang kamu terlihat lebih terang, dan kalau berusaha video di malam hari, jadinya lebih parah. Detailnya langsung turun jauh dan background-nya juga lebih tidak kelihatan. Ya, dan kelihatannya lebih kayak ada hantu di belakangnya. Tapi yang lebih parahnya adalah video selfie. Hanya bisa resolusi 1080 pixel. Dan ini merupakan sebuah hal yang merepotkan. Karena jujur saja, kita sering pakai kamera depan untuk sosial media. Dan kalau kualitas videonya jelek, tentu itu akan mempengaruhi cara kamu menggunakan sosial media. HP ini juga mendapatkan 3 tahun major Android update. Bicara soal software, aku agak sedikit bingung. Karena di satu sisi, softwarenya bagus. Memiliki level kostumasi yang bisa mengontrol level animasi. Dan yang biasanya harus diubah melalui developer option. Tapi di satu sisi, ini masih kurang bagus jika dibandingkan dengan foldable lain. Untuk yang pertama, kamu bisa membuka multi-windows. Tapi kamu tidak bisa mengubah tata letak seperti di Samsung. Dan aspek rasionya juga tidak bisa diubah. Dan kamu tidak bisa memaksa semua app untuk membuka multi-windows. Dan di satu sisi, hinge-nya juga jauh lebih bagus. Kamu bisa membuka handphonenya di angle manapun dari 45 derajat sampai 180 derajat. Dan akan tetap di posisi tersebut. Dan garis di tengah juga hampir tidak terlihat. Tapi tidak ada IP rating. Aku sebenarnya hampir mau membeli HP ini. Tapi setelah melihat beberapa dari kekurangannya, saya berpikir untuk menunggu sampai softwarenya teroptimasi, baru saya bisa merekomendasikannya kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton, ini Jonathan, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.